Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya, kedua mobil ini katanya agak mirip tampangnya, tetapi ternyata juga banyak memiliki kemiripan lainnya, yaitu sama-sama sudah memiliki sistem keamanan aktif dengan radar, dan ternyata juga harganya pun mirip. Jadi kita bandingkan saja, yaitu antara Honda All New BR-V Prestige dengan Honda Sensing seharga 340 juta rupiah, atau hanya selisih lebih murah 26 juta rupiah dari sebuah Wuling Almas RS iX dengan ADAS yang dilengkapi dengan fitur Waze yang dihargai 366 juta rupiah. Di mana harga ini adalah harga yang sama-sama tidak mendapatkan insentif PPNBM dari pemerintah, tetapi bedanya untuk Almas RS iX ini mendapatkan diskon spesial dari Wuling yang kurang lebih setara dengan PPNBM dan hanya berlaku sampai dengan akhir tahun 2021 ini saja. Tapi untuk kedepannya semua masih bisa berubah, termasuk katanya ketentuan insentif PPNBM itu akan dipermanenkan atau akan berlaku selamanya. Ya, walaupun kabarnya untuk BR-V kemungkinan tidak akan ikut dalam skema tersebut, tetapi sekali lagi segala sesuatu masih bisa berubah. Baiklah, dengan harga sekarang yang hanya selisih 26 juta rupiah ini, apakah Honda All New BR-V Honda Sensing ini mampu mengimbangi Almas RS iX yang memiliki fitur sangat banyak dengan selisih harga tersebut? Ya, langsung saja kita lihat dari sosoknya dulu, yaitu dimensi dari Almas RS ini dia lebih panjang 16,5 cm, lebih lebar 5,5 cm, dan lebih tinggi 7,5 cm. Jadi ya jelas kelihatan dari tongkrongannya kedua mobil ini beda kelas cukup jauh. Dan juga dengan ground clearance yang lebih jangkung 1 cm 230, kalau BR-V itu 220. Almas ini lebih percaya diri melibas berbagai kondisi jalan. Dan juga Almas ini memiliki plat bodi yang lebih tebal, khas Wuling, sehingga Almas ini akan memiliki kenyamanan dan juga stabilitas yang lebih baik, tetapi juga pasti memiliki konsekuensi yang lumayan juga, karena Almas ini perlu tenaga yang lebih besar, maka diberikan turbo pada mesin 1500 cc-nya. Dan juga pastinya akan perlu BBM yang lebih banyak, alias BR-V akan unggul dalam hal kehematan BBM. Kemudian dari fitur lampu-lampunya semua sudah punya lampu LED, sudah punya DRL juga, dan juga fog lamp sama-sama LED. Oh ya, dan juga memiliki fitur auto high beam, dua-duanya sama, tetapi pada BR-V sedangkan pada Almas RS masih berupa bolam, pun sudah LED. Dari arah samping, Almas menang dengan ground clearance sampai dengan 1 cm lebih jangkung dan juga memiliki sosok lebih panjang 16,5 cm dari rivalnya kali ini. Juga pada spionnya memiliki kamera di kanan dan kiri karena Almas punya fitur kamera 360 derajat. Sedangkan pada BR-V hanya punya kamera pada sebelah kiri spion saja karena hanya punya fitur lane watch. Selanjutnya masih dari arah samping, yaitu pada bagian kaki-kaki atau bagian ban dan velgnya. Untuk BR-V menggunakan ban berukuran 215 55 ring 17. Sementara juga pada Almas RS menggunakan ban dengan lebar yang sama 215 tetapi lebih tebal, yaitu 60, ringnya juga sama 17. Tetapi bedanya adalah pada Almas ini semuanya sudah menggunakan rem cakram, sementara pada BR-V masih menggunakan tromol pada bagian belakang. Pindah ke bagian belakang, kedua mobil sama-sama belum memiliki rear defogger. Bedanya pada Almas sudah memiliki fitur kamera 360 derajat, sedangkan pada BR-V hanya kamera mundur biasa. Dan juga untuk Almas, lampu sen belakangnya juga sudah keren, sudah menggunakan pergerakan sequential. Oh ya, untuk Almas pada video ini adalah Almas RS Pro yang memiliki harga 20 juta lebih mahal dari versi iX-nya, tapi bedanya nggak banyak. Hanya pada bagian eksteriornya dia dual tone, sementara pada iX itu single tone. Kemudian untuk adaptive cruise controlnya bisa sampai dengan berhenti kalau yang pada Pro, sementara pada Almas yang iX seperti pada juga Honda BR-V tidak sampai berhenti pada kemacetan. Dan juga bedanya pada lane keep assist, itu aja bedanya. Sehingga untuk Almas RS yang bisa di head to headkan dengan Honda All New BR-V adalah yang tipe Almas RS iX yang fiturnya mirip dan juga harganya mirip. Kemudian kita beranjak pada bagian mesinnya. Walaupun tenaga BR-V lebih kecil, yaitu 121 PS dibandingkan dengan 140 punya Almas, dan juga torsinya juga lebih kecil, yaitu 145 dibanding 240 Nm dari Almas. Tetapi dengan bodi BR-V yang lebih kompak, pasti lebih hemat BBM. Sedangkan secara fitur pada BR-V punya remote engine start untuk memanasi mesin dan juga mendinginkan AC sebelum masuk kabin, tapi hanya dari jangkauan remote.
Sementara pada Almas RS jauh lebih unggul karena ada fitur WISE, yaitu Wuling Interconnected Smart Ecosystem, yang bahkan bisa menyalakan mesin mobil dari mana saja, membuka dan mengunci pintu, dan juga kaca jendela dari mana saja, bisa membuat pagar virtual, bisa melacak keberadaan mobil. Dan satu lagi keunggulan pada Almas karena sudah memiliki mode manual pada sistem transmisi CVT-nya. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya, kita mulai dari bagian door trim-nya. Hampir tidak ada keunggulan yang ditawarkan oleh door trim dari Honda All New BR-V ini. Sedangkan pada Almas RS, selain untuk buka tutup pintunya terasa begitu mantap dan solid, juga pada bagian door trim-nya terdapat sistem atau tata suara audio yang premium dengan merek Infinity dari Harman. Begitu juga dengan bagian joknya, walaupun sama-sama sudah memiliki bahan dari kulit asli dan jahitan asli, tetapi pada BR-V karena kelasnya lebih di bawah Almas, maka ukuran joknya terlihat lebih kecil. Dan pada Almas sekali lagi lebih unggul karena pertama sudah memiliki pengaturan jok dengan menggunakan sistem elektrik, dan juga dari dimensi atau ukuran joknya terasa begitu besar dan mantap sebagai sebuah mobil SUV sekelas dengan CR-V dan juga X-Trail. Lanjut pada bagian kanan lingkar kemudi, pada Honda All New BR-V tidak terdapat fitur-fitur yang diunggulkan, sementara pada Wuling Almas RS terdapat sebuah tombol untuk dapat mengatur ketinggian cahaya lampu utama atau headlamp leveling, dan juga sudah memiliki bahan bernuansa empuk dengan menggunakan kulit asli pada jahitan asli pada sedikit sebelah kanan lingkar kemudi ini. Dan pada bagian lingkar kemudinya sendiri, sekali lagi Honda BR-V harus mengakui keunggulan dari Almas karena memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh Honda BR-V, yaitu sudah memiliki pengaturan tilt dan teleskopik, sementara pada BR-V hanya tilt saja. Juga pada Wuling Almas terdapat tombol voice command dalam berbahasa Indonesia. Keduanya sama-sama sudah memiliki adaptive cruise control, tapi juga sama-sama belum memiliki pedal shift pada bagian lingkar kemudinya. Pada bagian MID-nya juga Almas lebih unggul karena ukurannya lebih besar, layar TFT full color-nya 7 inci, tampilan lebih agresif, juga memiliki fitur TPMS. Sedang pada BR-V ukurannya hanya 4,2 inci dan tampilannya relatif biasa-biasa saja. Apalagi pada bagian head unitnya BR-V makin jauh ketinggalan karena ukurannya berbeda jauh. Pada BR-V hanya 8 inci, sementara pada Almas 10,4 inci. Juga pada Almas memiliki fitur kamera 360 derajat, juga pada head unitnya Almas bisa mengatur segala pengaturan pada mobil. Dan yang pasti jauh lebih canggih adalah pada Almas ini head unitnya sudah bisa terkoneksi dengan internet dengan fitur yang dinamakan WISE atau Wuling Interconnected Smart Ecosystem, yang tadi sudah kami sebutkan, diantaranya bisa menyalakan dan mematikan mesin dan juga membuka tutup kaca dari mana saja, bisa membuat pagar virtual, bisa mendeteksi di mana lokasi mobil, bisa memutar lagu, musik, dan video secara online tanpa terhubung oleh smartphone, dan juga memiliki fitur unik yang hanya dimiliki oleh Wuling, yaitu Wuling Indonesian Command atau WIN yang bisa mengenali bahasa Indonesia, yang memiliki beberapa paket perintah yang praktis, misalnya mode hujan, mode gelap, mode sunroof, mode bintang, dan sebagainya. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Dan untuk pengaturan AC-nya juga untuk BR-V masih konvensional, sementara pada Almas canggih, bisa melalui voice command, bisa juga melalui layar. Dan di bagian konsol tengah ini kemenangan Almas masih terus berlanjut, diantaranya sudah memiliki wireless charging, sementara pada BR-V belum. Kemudian pada bagian tuas transmisinya, pada BR-V masih polos-polos saja, sementara pada Almas sudah tersedia mode manual atau mode Tiptronic 8 percepatan lagi. Begitu juga dengan rem parkirnya, pada BR-V masih manual, sementara pada Almas sudah menggunakan electronic parking brake dan juga dilengkapi dengan auto brake hold. Dan juga terdapat beberapa tombol yang sangat fungsional sekali, yaitu tombol untuk power door lock, juga tombol untuk dapat mematikan dan menyalakan AC pada baris kedua. Dan juga untuk handrestnya pada Almas lebih lebar dan lebih panjang sehingga lebih mantap untuk dapat menopang tangan. Dan pada bagian atas hanya dengan selisih 26 juta rupiah Anda mendapatkan sunroof panoramic roof yang ekstra besar yang dimiliki oleh Almas, yang tidak dimiliki oleh Honda BR-V. Sekarang kita masuk ke kabin belakang untuk penumpang baris kedua. Keunggulan dari Almas ini masih sama saja, sudah memiliki sound system dari Harman Infinity, sementara pada BR-V tidak ada.
Dan juga karena dimensinya yang lebih gambut, maka akomodasi dari Almas ini jauh lebih unggul dalam hal headroom dan juga legroomnya. Juga dalam hal akomodasinya sudah memiliki handrest yang sudah dilengkapi pula dengan cup holder, sementara pada BRV tidak ada cup holder. Sedangkan untuk headrestnya sama-sama memiliki 3 buah headrest adjustable. Kemudian pada penumpang paling belakang atau penumpang baris ketiga memang sama-sama sempit kedua mobil ini karena memiliki platform SUV yang memiliki akomodasi kurang bagus pada baris ketiga. Tetapi pada Wuling Almas memiliki beberapa keunggulan, yaitu sudah memiliki kisi AC individual pada bagian belakang kiri dan kanan yang bahkan bisa diatur secara individual pula dari penumpang bagian sebelah kiri dari penumpang baris ketiga ini. Dan juga keduanya sudah sama-sama memiliki colokan charger untuk mengecas smartphone. Bedanya pada BRV menggunakan 12 volt, sementara pada Wuling Almas menggunakan colokan USB yang lebih praktis. Kemudian pada bagian bagasinya untuk Almas juga lebih unggul karena terdapat subwoofer sebagai bagian dari paket sound system premium Harman Infinity tadi. Jadi kesimpulannya adalah hanya dengan menambah 26 juta rupiah maka keunggulan atau fitur atau halnya diberikan oleh Almas ini terlalu banyak. Yang paling utama adalah kelasnya yang lebih tinggi, mesin turbo yang lebih bertenaga dan lebih kuat, memiliki sunroof panoramic roof yang sangat besar sekali, head unit yang juga terbesar di kelasnya 10,4 inci, memiliki berbagai fitur konektivitas yang sangat canggih, WISA dan juga WIN atau Wuling Indonesian Command, sesuatu yang sangat sulit untuk dapat ditandingi oleh BRV. Akan tetapi BRV juga memiliki keunggulan. Yang pertama adalah nama besar Honda, dan yang kedua juga karena memiliki dimensi yang lebih kompak sehingga mendapatkan konsumsi BBM yang lebih efisien. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silakan Anda sampaikan pada kolom komentar di bawah. Saya juga kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Silakan Anda klik-klik apabila Anda suka dengan video ini. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.